316 Tangan besi kaum kapitalis. Frankie Gordon, bagaimana kamu bisa ada di sini? Setelah melihat pria yang memberikan bunga, Glika Wright sedikit terkejut. Frankie Gordon memegang bunga mawar dan berkata, "Aku tahu hari ini adalah hari ulang tahunmu, jadi aku sengaja datang untuk memberikanmu bunga dan mengajakmu makan makanan barat bersamaku untuk merayakan ulang tahun." Mata Glika Wright melebar, tidak tahu apakah harus menolaknya atau tidak. Selama beberapa tahun ini, dia selalu merayakan ulang tahun sendirian. Seiring bertambahnya usia, dia mulai ingin merayakan ulang tahunnya bersama seseorang. Orang-orang yang tidak mengerti Glika Wright akan menganggapnya pemurung, temperamental, sulit didekati. Padahal sebenarnya itu hanya cara dia melindungi dirinya. Di dalam, dia hanyalah seorang gadis yang lemah dan rapuh, seorang pengecut. Hal ini sudah lama disadari oleh Alexander Blackwood. Sekretaris Glika Wright harus melihat siapa yang datang duluan, bukan? Kata Alexander Blackwood dengan tidak puas. Dia tidak bisa membiarkan Glika Wright pergi makan bersama pria bernama Frankie Gordon itu. Bahkan jika Glika Wright memang ingin pergi, dia juga akan menebalkan wajahnya untuk menjadi pihak ketiga. Frankie Gordon melirik Alexander Blackwood dengan cuek dan berkata, "Kamu siapa?" Alexander Blackwood tidak memedulikannya, dia berkata kepada Glika Wright, "Ayo pergi, hari ini aku akan memperlihatkan kepadamu kehebatanku masak, agar kamu tidak terus-terusan mengutukku bos bejat yang tidak peduli padamu." Frankie Gordon merasa kesal ketika melihat Alexander Blackwood tidak menghiraukannya. Dia melangkah maju sambil memegang bunga dan dengan lembut menggoyang-goyangkan kunci dengan dua simbol R di tangannya. "Glika Wright, aku dengan susah payah menunggu kesempatan ini, berikanlah kesempatan kepadaku. Aku sudah membawa mobilnya," kata Frankie Gordon sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, dia menekan kunci di tangannya dengan pelan. Lampu mobil Rolls-Royce Phantom di pinggir jalan langsung berkedip, menarik perhatian orang-orang di sekitar. "Wow, Rolls-Royce Phantom. Pria tampan ini benar-benar kaya dan muda. Wah, kalau ada pria tampan seperti ini yang mengejarku dengan mengendarai Rolls-Royce dan memberiku bunga di hari ulang tahunku, aku akan langsung menikah dengannya. Apakah masih perlu dipertimbangkan? Tentu saja pergi dengan pria tampan yang mengendarai mobil mewah Rolls-Royce, untuk apa merayakan ulang tahun dengan seorang pria miskin?" Beberapa gadis yang lewat menatap Frankie Gordon dengan tatapan berbinar-binar, mereka sangat berharap bisa menggantikan Glika Wright. Setelah mendengar kata-kata itu, Frankie Gordon tersenyum dengan puas. Mobil itu adalah pinjaman dari temannya, dan hari ini mobil itu benar-benar berperan dengan sangat baik, membuatnya terlihat keren. Dengan mobil Rolls-Royce ini, dia tidak percaya dirinya tidak bisa merebut hati Glika Wright hari ini. Glika Wright merasa agak canggung dengan antusiasme Frankie Gordon, merasa kalau dirinya menolaknya dan pergi bersama Alexander Blackwood akan terlihat tidak terlalu sopan. Namun, fakta bahwa Alexander Blackwood datang untuk merayakan ulang tahunnya membuat hatinya tergerak. Selama bertahun-tahun, dia selalu merayakan ulang tahunnya sendirian. Tahun ini, untuk pertama kalinya dia merasakan dorongan untuk mencari seseorang untuk menemaninya merayakan ulang tahunnya. Ini adalah momen pertama yang sangat berarti baginya. Dia sangat ingin menerima tawaran Alexander Blackwood, tapi ketika dia memikirkan bahwa Alexander Blackwood sekarang bersama dengan Sophia Caldwell, dia merasa itu tidak pantas, mereka harus menjaga jarak. Bahkan, saat memikirkan hal ini, dia merasa agak kesal. "Mobilku juga sudah ada di sini, cepat, naiklah ke mobilku. Hari ini aku akan memasak untukmu, itu membutuhkan waktu, jangan buang-buang waktuku dan membuatku kelaparan," kata Alexander Blackwood dengan tidak sabar. Frankie Gordon memalingkan kepalanya dan melihat ke pinggir jalan, di sana ada sebuah Aston Martin yang menonjol di antara mobil lainnya, dan di sampingnya ada sebuah BMW X1. Frankie Gordon tersenyum sinis, pihak lawan tidak mampu membeli mobil super mewah seperti itu.
Apa haknya mengambil wanita dari dirinya dengan mengendarai BMW X1 sampah seperti itu? Orang-orang di sekitar juga meremehkannya. Pria tampan membawa Rolls-Royce Phantom, sedangkan kamu hanya membawa BMW X1 seharga 400 juta. Apa yang ingin kamu tunjukkan? Gelika Wright menggigit bibirnya dan berkata, Tuan Alexander Blackwood, aku tidak akan merepotkanmu. Aku akan pergi makan bersama Frankie Gordon di luar. Dia merasa dia harus menjaga jarak dengan Alexander Blackwood. Kalau dia merayakan ulang tahun pertamanya di usia 20 tahun lebih ini bersama Alexander Blackwood, hubungan mereka pasti akan menjadi rumit. Meskipun Alexander Blackwood mungkin tidak merasa seperti itu, dia juga akan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Alexander Blackwood terkejut setelah mendengar kata-kata tersebut. Dia tak pernah menyangka bahwa Gelika Wright yang merupakan seorang pengecut ini Rani menolak dirinya yang merupakan bos besarnya. Mungkinkah Gelika Wright tidak tahu bahwa tangan besinya tak mengenal belas kasihan? Apakah dia tidak ingin bekerja di Taena Capital lagi? Frankie Gordon merasa senang setelah mendengar bahwa Gelika Wright menerima permintaannya. Pria miskin yang mengendarai BMW X1 Rani bersaing dengan pria tampan dan kaya seperti dirinya yang mengendarai Rolls-Royce Phantom hari ini. Ternyata benar, gadis cantik ini tidak bodoh, tidak pergi dengan pria miskin itu. Tentu saja, makanan yang dibuat sendiri mana bisa dibandingkan dengan restoran mewah. Apakah BMW X1 bisa sebanding dengan kenyamanan Rolls-Royce? Benar, memang seharusnya lebih rasional, tidak membiarkan perasaan mengaburkan pikiran dan membuat keputusan yang salah. Sudah seharusnya memilih yang terbaik. Orang-orang di sekitar juga sudah mendengar tanggapan dari Gelika Wright dan mengangguk, mereka merasa bahwa orang yang hanya memiliki BMW X1 hanyalah orang kaya kecil. Tidak sebanding dengan orang yang bisa membeli Rolls-Royce. Sialan, kamu Rani menolakku. Kamu tahu tidak, selama bertahun-tahun hampir tidak ada orang yang Rani menolakku. Kata Alexander Blackwood dengan tidak senang. Gelika Wright dibuat sedikit ketakutan oleh kegalakan Alexander Blackwood. Frankie Gordon dengan marah berkata, siapa kamu sebenarnya? Berani berbicara seperti itu. Ini hari ulang tahun Gelika Wright sendiri, dia bebas memilih dengan siapa dia ingin merayakannya, apa urusanmu? Ya, gadis cantik ini memilih orang yang lebih baik, apakah itu salah? Coba kamu berkaca, atas dasar apa kamu bisa dibandingkan dengan orang yang bisa mengendarai Rolls-Royce? Benar. Kalau kamu bisa mengendarai Aston Martin yang berada di sebelah BMW itu, gadis cantik itu mungkin akan memilihmu untuk makan bersama. Semua orang mendukung Frankie Gordon, mereka merasa bahwa pilihan Gelika Wright tidak salah. Pergi makan makanan mewah di restoran barat dengan Frankie Gordon jauh lebih enak dibandingkan pulang dan memasak bersama Alexander Blackwood. Alexander Blackwood tertawa dan berkata, aku heran, apakah mobilku lebih buruk daripada Rolls-Royce? Mobil Rolls-Royce bisa membeli puluhan mobil jelekmu, dan kamu masih berani bicara keras di sini. Hahaha, sangat menarik, tidak bisa menggunakan perasaan, sekarang mulai beradu mulut. Tampan, tidak perlu pedulikan orang bodoh ini, segera ajak. Gadis cantik ini pergi makan di restoran barat dengan Rolls-Royce. Gelika Wright tak pernah menyangka bahwa karena dirinya, pertengkaran terjadi di sini, ia merasa sedikit tak berdaya. Dia berkata kepada Alexander Blackwood, Direktur Alexander Blackwood, aku menghargai niat baikmu, lain kali saja. Alexander Blackwood dengan tidak senang berkata, apakah kamu tidak pernah melihat sifat kejam dari bosmu ini? Rani-raninya kamu menolakku lagi. Frankie Gordon marah dan berdiri di depan Gelika Wright, ia berkata, pergi sana. Pergi. Alexander Blackwood juga meneriakinya, lalu dia dengan kasar memegang bahu Frankie Gordon dan langsung menariknya menjauh. Kemudian, dia melangkah maju dan merangkul pinggang Gelika Wright, ia mengerahkan kekuatannya dan mengangkatnya dengan satu gerakan. Ah! Apa yang kamu lakukan? Gelika Wright berteriak ketakutan, satu tangan memegang kue miliknya, sementara tangan lainnya dengan cepat menarik roknya.
Alexander Blackwood tersenyum sinis dan berkata, melindungimu. Bab 317 Pemikiran Pria Cabul. Adegan ini membuat semua orang di tempat itu tercengang. Apakah sebejat ini? Ditolak dan langsung melakukan penculikan. Frankie Gordon marah, dan berteriak keras, lepaskan dia, kalau tidak, aku akan melaporkanmu. Alexander Blackwood sama sekali tidak peduli, dia berjalan ke samping Aston Martin, membuka pintu mobil, dan dengan kasar memasukkan Gelika Wright ke dalam, ia juga tidak lupa mendorong pantatnya. Suara Frankie Gordon tiba-tiba berhenti pada saat ini, alasannya sederhana, karena Alexander Blackwood membuka pintu mobil Aston Martin 177 dan memasukkan Gelika Wright ke dalamnya. Pada saat ini orang-orang di sekitar tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Ternyata, mobil yang dikendarai oleh Alexander Blackwood bukanlah BMW X1, melainkan Aston Martin yang harganya sangat mahal. Jadi inilah yang disebut Sultan sesungguhnya, tidak heran Rani menculik secara terang-terangan di jalan. Kalau aku, tentu saja aku juga mau naik Aston Martin, bukan Rolls-Royce. Sepertinya gadis cantik itu adalah master hebat, dia sengaja memprovokasi orang yang mengendarai Rolls-Royce dengan orang yang menggunakan mobil Aston Martin. Sangat jelas, orang yang membawa Rolls-Royce adalah cadangan. Kasihan, bahkan orang yang membawa Rolls-Royce pun menjadi cadangan, dunia orang kaya, kita memang tidak mengerti. Saat ini, semua orang menatap Frankie Gordon dengan tatapan simpati, membuat Frankie Gordon berharap bisa segera mencari tempat untuk bersembunyi. Semua orang secara tidak sadar berpikir bahwa Gelika Wright dan Alexander Blackwood adalah sepasang kekasih, dan kehadiran Frankie Gordon di sini hanyalah provokasi yang disusun oleh Gelika Wright. Dia hanya sebuah cadangan yang tidak beruntung, ikan yang dipelihara oleh Ratu Laut. Pemikiran semua orang ini sebenarnya wajar, bagaimanapun, seorang wanita yang dapat membuat dua pria yang mengendarai mobil mewah sekelas itu cemburu dan saling bersaing pasti memiliki strategi dan kemampuan tertentu. Frankie Gordon merasa sangat frustasi. Mobil Rolls-Royce Phantom yang dia bawa tidak lagi terasa enak. Atas dasar apa dia bisa dibandingkan dengan Aston Martin 177? Alexander Blackwood, dasar kamu cabul, bos bejat, apa yang kamu lakukan? Setelah dimasukkan ke dalam mobil, Gelika Wright marah dan mengumpat. Ditangkap oleh Alexander Blackwood di hadapan banyak orang seperti ini, itu benar-benar adegan memalukan yang membuat orang merasa sangat malu. Alexander Blackwood tersenyum dan berkata, apakah aku tidak memberitahumu? Ini adalah cara untuk melindungimu, ini adalah janjiku padamu. Gelika Wright marah, apanya yang melindungiku? Aku hanya akan makan bersama dengan seseorang. Alexander Blackwood dengan acuh tak acuh berkata, dia tidak berniat baik, aku memikirkan keamananmu, agar kamu tidak menyalahkanku karena tidak melindungimu dengan baik. Gelika Wright marah dan berkata, bagaimana kamu tahu dia tidak berniat baik? Alexander Blackwood berkata, karena semua pria memiliki pikiran yang sama. Kalau aku punya niat buruk padamu, tentu saja dia juga punya niat buruk. Gelika Wright langsung dibuat terdiam oleh perkataan Alexander Blackwood. Wajahnya memerah, apakah ada orang yang berbicara dengan begitu jujur? Benar-benar keterlaluan. Namun, di dalam hatinya, ada sedikit rasa gembira, ada apa ini? Apakah dia senang karena pria cabul ini memperhatikannya? Selain itu, aku datang khusus untuk merayakan ulang tahunmu. Sebagai sekretaris, kamu seharusnya beri sedikit penghormatan pada bosmu, bukan? Lihatlah, untuk merayakan ulang tahunmu, aku bahkan membawa Aston Martin. Kalau kamu pergi dengan seseorang yang mengendarai mobil tua, aku akan menjadi bahan tertawaan. Alexander Blackwood dengan tenang berbohong, tanpa mengubah ekspresi wajahnya, membuat Gelika Wright terkesiap dengan kata-kata yang dia ucapkan. Gelika Wright tak menyangka bahwa Alexander Blackwood benar-benar mengingat ulang tahunnya dan bahkan sangat peduli, ia bahkan sengaja membawa mobil super untuk merayakan ulang tahunnya. Gelika Wright tahu bahwa mobil ini tidak biasa dipakai oleh Alexander Blackwood sehari-hari.
Biasanya dia selalu menggunakan Bentley. Namun hari ini, Alexander Blackwood sengaja membawa mobil ini, jelas ada tujuan di baliknya. Baiklah, aku mungkin tidak memahami niat baikmu. Aku minta maaf. Gelika Wright menarik sabuk pengaman. Tentu saja. Alexander Blackwood tersenyum dengan percaya diri, dia merasa agak bangga. Kemampuannya ini semakin maju, jauh lebih baik daripada dulu saat digoda oleh Sophia Caldwell. Gelika Wright berkata, kalau kamu memang sengaja datang untuk merayakan ulang tahunku, pasti ada kado ulang tahun, bukan? Jujur saja, ini pertama kalinya dalam 20 tahun lebih aku merayakan ulang tahun bersama seseorang. Ketika dia masih tinggal di rumah keluarga Wright, tentu saja dia merayakan ulang tahun, tapi hari itu sangat mengerikan. Orang-orang di keluarga Wright sengaja melakukan sesuatu yang menjijikkan padanya di hari ulang tahunnya. Setelah keluar dari keluarga Wright, dia tidak pernah merayakan ulang tahun dengan serius. Alexander Blackwood tanpa sadar tertegun. Gelika Wright tersenyum sinis dan berkata, tampaknya ada kelemahan dalam kebohonganmu. Alexander Blackwood berkata dengan kesal, kamu berani mempertanyakan niat baik bosmu. Sialan, ini sudah keterlaluan. Sambil berbicara, Alexander Blackwood menggenggam kemudi dengan satu tangan dan mengeluarkan jimat keberuntungan yang diberikan oleh Abigail Lawson kemarin. Ini untukmu, jimat keberuntungan merek terkenal, edisi terbatas yang sangat berharga. Bahkan orang kaya sekalipun tidak bisa membelinya. Ujar Alexander Blackwood sambil memberi pujian pada kecerdikannya sendiri. Kali ini, Gelika Wright benar-benar terkejut. Dia tak menyangka bahwa Alexander Blackwood benar-benar menyiapkan hadiah untuknya, dan itu adalah hadiah yang begitu unik. Pada saat ini, dia bahkan merasa malu karena meragukan niat baik Alexander Blackwood tadi. Harus diakui bahwa tindakan Alexander Blackwood memang cukup licik. Dia memberikan pena Parker yang diberikan oleh Sophia Caldwell kepada Abigail Lawson sebagai hadiah. Jimat keberuntungan yang diberikan oleh Abigail Lawson, hari ini dia berikannya kepada Gelika Wright. Dengan taktik ini, dia berhasil mengelabui orang lain. Terima kasih, aku sangat menyukai hadiah ini. Tanpa ragu, Gelika Wright menerima hadiah tersebut, dengan senang hati memegang jimat keberuntungan itu dan merasakan kehangatan yang menyertainya. Baguslah kalau kamu suka, lain kali jangan lagi meragukan bosmu, kalau tidak, aku benar-benar tidak keberatan untuk menyulitkanmu. Kata Alexander Blackwood dengan tak tahu malu. Terdapat kelembutan yang terpancar dari mata Gelika Wright, dia diam-diam memainkan jimat keberuntungan yang cantik itu, sangat menyukainya. Tak lama kemudian, Alexander Blackwood langsung mengemudikan mobil ke bawah apartemen tempat Gelika Wright tinggal, dia membeli beberapa bahan makanan di supermarket. Gelika Wright membawa kue kecil sambil mengikuti Alexander Blackwood, melihatnya membeli bahan makanan, pikirannya terasa terhanyut sejenak. Apa yang sedang aku pikirkan? Pria ini adalah pria cabul, tidak pernah puas dengan apa yang ada di depan mata. Aku tidak boleh terbuai oleh trik-triknya. Gelika Wright mengusap pipinya dengan tangan, mencoba untuk tetap tenang. Setelah kembali ke apartemen, Alexander Blackwood memasak hidangan lezat yang lengkap. Aromanya menggoda dan menggugah selera, membuat nafsu makan Gelika Wright naik. Setelah selesai makan, menyajikan kue kecil, mematikan lampu, dan menyalakan lilin, Gelika Wright baru menyadari bahwa semuanya begitu asing tapi juga begitu menyentuh. Alexander Blackwood melihat kue kecil di meja, api lilin yang bergerak-gerak, matanya menjadi semakin serius, seolah-olah juga menyentuh kenangan yang terdalam. Sejak meninggalkan ibu kota setahun yang lalu, dia tidak pernah merayakan ulang tahun lagi. Sekarang, dia merindukan ibunya, dan juga merindukan ayahnya yang selalu diam. Bab 318 Kebencian yang Mendalam. Terima kasih telah menemaniku merayakan ulang tahun yang begitu menyenangkan. Setelah Gelika Wright meniup lilin dan menyalakan lampu, dia dengan tulus berterima kasih kepada Alexander Blackwood. Alexander Blackwood tersadar dan tersenyum, tidak masalah, aku juga merayakannya dengan sangat bahagia.
Gelika Wright tak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah kamu memiliki sebuah cerita? Ceritakan padaku, semua ceritaku sudah pernah kamu dengar. Alexander Blackwood dengan tenang menjawab, tidak ada cerita istimewa, hanya kisah cinta pasangan dengan status yang tidak setara, mengakibatkan sejumlah dendam dan perseteruan. Gelika Wright terkejut dan berkata, apakah itu berkaitan dengan saat kamu diusir dari keluarga Blackwood di ibu kota dulu? Mata Alexander Blackwood terlihat dalam, dia merasa menceritakan hal ini pada Gelika Wright juga tidak masalah, karena keduanya memiliki penderitaan yang mirip, hanya saja Alexander Blackwood tidak pernah mengeluh. Ibuku berasal dari keluarga dengan kekuatan yang kuat, kekuatan itu begitu besar sehingga sulit bagi kalian untuk membayangkannya. Dan ayahku adalah putra sulung keluarga Blackwood di ibu kota. Namun, ayahku menderita penyakit parah sejak kecil, sehingga dia kehilangan kemampuan berbicara. Pada saat itu, kebetulan ada seorang biksu tua yang lewat di depan pintu besar rumah keluarga Blackwood. Kemudian dia meramal nasib ayahku. Sejak hari itu, mengganti namanya menjadi Franz Blackwood. Sambil makan kue, Alexander Blackwood bercerita dengan tenang tentang latar belakang dan masa lalunya yang tidak diketahui orang lain. Gelika Wright sedikit terkejut mendengarnya dan berkata, jadi, kekuatan besar itu tidak mengizinkan seorang bisu menjadi menantu mereka. Alexander Blackwood menganggukkan kepala dan berkata, mereka merasa membiarkan seorang bisu menjadi menantu mereka adalah sebuah penghinaan. Gelika Wright terkejut, bahkan merasa sulit membayangkan hal itu, dia mengerutkan kening dan berkata, ayahmu adalah putra sulung keluarga Blackwood di ibu kota, itu adalah keluarga Blackwood. Di seluruh negara Serendia Valora, berapa banyak keluarga besar yang dapat berdiri sejajar dengan keluarga Blackwood? Alexander Blackwood tidak menjelaskan hal-hal itu, ia melanjutkan ceritanya, ayah dan ibuku bersatu karena jodoh tertentu, kemudian mereka saling mencintai, dan setelah itu aku pun terlahir. Namun, hal ini tidak dapat ditoleransi oleh kekuatan keluarga itu. Kemudian mereka mengirim orang untuk memaksa menangkap ibuku kembali, bahkan ingin membunuhku. Untungnya, keluarga Blackwood akhirnya berdiri teguh, pada saat yang sama ada beberapa tokoh terkemuka negara Serendia Valora yang bersuara, sehingga aku bisa tetap hidup. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat bahu. Semua ini terjadi ketika dia masih bayi, dan dia mengetahuinya dari ayahnya sendiri. Hingga suatu hari beberapa tahun kemudian, aku diculik oleh seseorang. Orang yang melakukan ini tentu saja diperintahkan oleh kekuatan keluarga ini. Konon, banyak orang menyerah, dan berpikir bahwa mengorbankan nyawaku untuk mendapatkan kehidupan yang tenang di masa depan merupakan hal yang sepadan. Namun ayahku tidak setuju, karena bagaimanapun aku adalah putra kandungnya. Gelika Wright merasa cerita ini sangat menarik dan bertanya dengan antusias, lalu apa yang terjadi selanjutnya? Alexander Blackwood tersenyum, selanjutnya. Ayahku mulai membunuh orang-orang yang menghalangi jalannya hampir semuanya mati dengan dicekik olehnya. Telah membunuh siapa saja yang menghalanginya, baik mereka yang bertindak secara diam-diam maupun yang menggunakan senjata dengan terang-terangan. Terakhir, ia mengejar dan membunuh seorang tuan muda dari keluarga Wright diam-diam bertindak di depan pintu parlemen, memukul kepala lawan hingga masuk ke dalam rongga dada di depan banyak tokoh besar. Tahukah kamu adegan seperti apa itu? Bayangkan pukulan di atas kepala membuat tulang belakangmu hancur, kemudian kepala langsung masuk ke dalam rongga dada. Gelika Wright langsung merasa ngeri dan tidak berani membayangkan gambaran itu, sangat mengerikan. Akhirnya, ayahku menyelamatkanku, dan orang-orang yang ingin membuat masalah juga dibuat ketakutan oleh ayahku. Namun, ayahku juga menghadapi bencana besar karena insiden ini. Ayah dan aku diusir dari keluarga Blackwood, meninggalkan ibu kota, dan pergi dari kampung halaman. Suara Alexander Blackwood sangat tenang, seolah dia tidak begitu peduli dengan peristiwa masa lalu yang kelam itu. Namun, Gelika Wright merasa ada semacam api di dalam dadanya, api kemarahan dan kebencian.
Api ini tidak akan membakar musuh menjadi abu, tapi mungkin akan membakar dirinya sendiri menjadi abu. Ayah dan aku diasingkan ke penjara kota Ambercrest, ayahku menjadi kepala sipir. Penjara kota Ambercrest pernah memiliki 18 kepala sipir, dan hanya dalam waktu 5 tahun. Hampir semua dari ke-18 kepala sipir itu tewas dibunuh oleh para narapidana. Mereka mengasingkan ayah dan aku ke sana, mungkin dengan tujuan untuk menggunakan para narapidana itu untuk membunuh kami. Namun siapa ayahku? Dia adalah orang yang membuat banyak tokoh besar di ibu kota merasa ketakutan. Tak lama setelah itu, dia menjadi seorang ketua yang terkenal, dan kemudian, aku perlahan-lahan menjadi orang kedua yang membuat para bajingan itu takut. Alexander Blackwood menyeringai, ada sedikit kepuasan di senyumannya. Dia benar-benar merasa bangga dirinya yang masih muda bisa membuat para narapidana yang hebat itu tidak berani mengangkat kepala. Menjadi seorang sipir penjara adalah sesuatu yang sangat keren baginya, setidaknya dia bangga dengan identitasnya sebagai sipir penjara. Gelika Wright berkata dengan senang, orang-orang itu mungkin tak pernah menyangka bahwa penjara itu tidak berhasil membunuhmu dan ayahmu, malah menjadi latar belakang kuat yang bisa kalian andalkan. Alexander Blackwood berkata, mungkin. Namun suatu hari nanti, aku pasti akan kembali ke ibu kota. Mengenai ibuku, aku juga akan membawanya kembali. Kalau ada yang berani menghalangi, aku akan membuat mereka tahu bahwa aku lebih gila dalam membunuh daripada ayahku. Hei! Gelika Wright merasa ngeri, lalu berkata, sekarang bukan zaman pertumpahan darah lagi. Jangan terburu-buru, aku percaya kamu bisa melakukannya. Alexander Blackwood mendesah, aku hanya ingin membawa ibuku keluar dan bersatu kembali, kemudian hidup bahagia bersama wanita yang kucintai, dan menjalani kehidupan yang belum pernah kami alami sebelumnya. Gelika Wright berkata dengan iri, Sophia Caldwell pasti akan sangat senang mendengar kata-katamu. Alexander Blackwood memutar matanya dengan kesal dan berkata, aku bilang membawa wanita yang kucintai, itu adalah kategori besar, bukan hanya merujuk pada satu orang. Paham? Gelika Wright terkejut sejenak, lalu marah, kamu benar-benar pria bajingan. Jadi, kamu juga tidak perlu terlalu memaksakan dirimu, aku lebih menderita dan dendamku lebih mendalam daripadamu, kata Alexander Blackwood. Gelika Wright diam-diam mengerutkan bibirnya, ada beberapa kesamaan dalam hal latar belakang mereka, dan tampaknya Alexander Blackwood telah mengalami lebih banyak bahaya dibandingkan dirinya. Aku menceritakan ini padamu dengan harapan agar kamu hidup lebih santai dan belajar sikap bosmu ini. Lihatlah, itulah mengapa aku adalah seorang bos dan kamu hanya karyawan yang bekerja untukku. Alexander Blackwood tersenyum bangga, mengatakan hal ini seolah-olah membuatnya merasa sangat senang. Gelika Wright marah, pria bajingan ini tidak bisa bicara, kenapa tidak bisa diam saja? Kamu juga hanya karyawan Lunarid, jadi jangan sombong. Gelika Wright membalas dengan kesal. Setidaknya aku adalah bosmu, ayo, panggil aku, bos, kata Alexander Blackwood dengan tersenyum sambil mengaitkan jari tangannya. Gelika Wright menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, bos yang berwibawa, bos yang mempesona, bos yang menjadi pengantin setiap malam. Akhirnya, dengan gigi terkatup, dia berkata dengan nada sinis, terima kasih kepada bos yang tidak ada kerjaan, yang mengirimkan komentar-komentar mesum di acara live streamingku. Alexander Blackwood merasa bingung, bagaimana dia bisa tahu. Bab 319 Menjaga Jarak. Bos, melihat komentar-komentar mesum yang kamu kirimkan, sulit bagiku untuk merasa hormat atau mengagumimu. Dan koleksi tarian erotis di folder bookmarkmu, cekak, sangat mencolok. Gelika Wright langsung mengungkapkan semua rahasia Alexander Blackwood, wajahnya penuh dengan ejekan dan nadanya penuh dengan makna merendahkan. Alexander Blackwood merasa sangat canggung, dia sudah berlaku sangat bebas di acara live streaming Gelika Wright, dia pikir Gelika Wright tidak tahu itu adalah dirinya, sehingga dia mengirimkan banyak perkataan mesum.
Selain itu, dia sering menggodai ukuran dada Gelika Wright, dengan berbagai lelucon cabul yang dilontarkan dengan santai, sehingga komentar di acara live streaming menjadi semakin liar. Jadi, kamu sudah lama tahu. Alexander Blackwood berdeham, wajahnya bahkan sedikit memerah. Apakah kamu tidak sadar bahwa semua wanita cantik yang kamu subscribe telah hilang? Aku telah menghapusnya untuk kebaikan kesehatan fisik dan mentalmu, Gelika Wright berkata sambil tersenyum sinis. Alexander Blackwood terkejut sejenak. Dia sebelumnya mengira bahwa semua penyiar cantik yang dia subscribe telah diblokir oleh platform, tapi ternyata itu dihapus oleh Gelika Wright. Rahasianya sudah terungkap, dan Gelika Wright sendiri adalah seorang penyiar di platform. Dia sangat mengenal penyiar wanita yang disubscribe Alexander Blackwood. Hal ini membuat Alexander Blackwood agak merasa tidak enak. Bagus kamu menghapusnya. Sebenarnya, penyiar-penyiar itu direkomendasikan oleh platform secara otomatis. Saat itu, aku hanya asal mengklik subscribe, sebenarnya aku tidak terlalu sering menontonnya, Alexander Blackwood memberikan penjelasan. Platform menggunakan sistem big data yang mengirimkan rekomendasi berdasarkan preferensi pengguna, kata Gelika Wright sambil tersenyum sinis. Alexander Blackwood memiliki dorongan ingin menghajar kepala sekretaris kecilnya ini. Dia cemberut dan berkata, kamu mengungkapkan semua rahasiaku seperti ini, apakah kamu masih ingin mendapatkan hadiah? Kamu harus tahu bahwa dalam 2 krisis yang terjadi di acara live streamingmu, akulah yang membantumu menyelesaikannya. Gelika Wright tak kuasa menahan tawa. Memang benar, Alexander Blackwood telah mengeluarkan miliaran di acara live streamingnya, dan dia sangat terharu dengan itu. Namun, meskipun merasa terharu, itu tidak menghentikannya untuk memaki Alexander Blackwood adalah seorang pria cabul. Menurutmu apakah para penggemarmu akan marah dan langsung memblokirmu kalau mereka tahu kamu sedang kencan makan secara offline dengan bos besar yang mensubskribemu? Kata Alexander Blackwood sambil tersenyum. Walaupun aku memiliki banyak penggemar yang mengagumi penampilanku, jalur streaming game yang aku jalani adalah jalur resmi, tidak berhubungan dengan konten dewasa. Aku rasa itu tidak akan berpengaruh banyak. Kata Gelika Wright dengan tenang dan percaya diri. Penggemar yang mengagumi penampilanmu. Aku rasa kamu sudah terlalu narsis. Alexander Blackwood menggelengkan kepalanya. Bukankah begitu? Gelika Wright agak kesal, meskipun dia tidak bisa disebut wanita cantik, penampilannya setidaknya mencapai level 90-an. Alexander Blackwood melihat ke arah dada Gelika Wright sejenak, lalu berkata, menurutku, mereka semua adalah penggemar bolamu. Kalau kamu bisa melakukan streaming bermain bulu tangkis, jumlah penggemarmu kemungkinan akan melonjak 2 kali lipat. Gelika Wright tersentak dan wajahnya seketika memerah. Bermain bulu tangkis. Gelika Wright teringat saat itu di klub dinamit, Alexander Blackwood mengajaknya bermain bulu tangkis bersama. Sekarang, begitu dipikir-pikir, dia merasa ada yang tidak beres. Mungkin ada konspirasi yang tidak diketahui oleh orang lain dari pria cabul ini. Alexander Blackwood melihat jam tangannya dan merasa sudah waktunya untuk pergi. Dia berdiri dan berkata, sekali lagi, selamat ulang tahun. Sudah cukup larut, kalau kamu tidak memintaku untuk tinggal, aku akan pergi. Wajah Gelika Wright memerah, dia berkata, cuy, siapa yang akan meminta pria cabul sepertimu ini untuk tetap tinggal? Cepat pergi, dasar bajingan. Alexander Blackwood menjawab, setiap penggemar laki-laki di ruang streaming memiliki motif tersembunyi, itu hal yang wajar. Kalau tidak percaya, tanyakan saja di ruang streamingmu nanti. Gelika Wright merasa Alexander Blackwood hanya mencari-cari alasan. Dia buru-buru memintanya untuk pergi, dan setelah Alexander Blackwood mengenakan sepatu, dia dengan sopan mengantarnya ke lantai bawah. Tuan Alexander Blackwood. Tiba-tiba Gelika Wright memanggil Alexander Blackwood. Apa? Alexander Blackwood berbalik menatap Gelika Wright, apakah kamu berencana membiarkanku menginap? Namun, Gelika Wright menggelengkan kepala dan berkata, aku rasa kita harus menjaga jarak seperti ini,
tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh, jarak yang sangat pas. Menjadi temanmu, aku merasa cukup bahagia. Jadi, jangan memikirkan hal-hal yang tidak-tidak. Setelah mendengar itu, Alexander Blackwood mengernyitkan keningnya dan berkata, "Apa maksudmu? Aku tidak mengerti." Gelika Wright menjawab, "Maksudku, selain menjadi teman dan hubungan atasan-bawahan, aku tidak ingin ada hal lain antara kita." Namun, Alexander Blackwood tersenyum, tiba-tiba berbalik, dan Gelika Wright dengan spontan mundur 2 langkah, punggungnya dengan keras menabrak dinding. Alexander Blackwood langsung mengulurkan tangan dan menekan dinding di sisi kepala Gelika Wright. Ini mungkin tidak bisa dibilang presidir yang mendominasi, tapi pasti merupakan bos bajingan yang sangat dominan. "Aku mengerti maksudmu, antara bos dan sekretaris, pasti ada sesuatu, bukan?" tanya Alexander Blackwood dengan tersenyum aneh. Wajah Gelika Wright memerah seketika, dia menggigit bibirnya dan berkata, "Bukan itu maksudku, jangan salah paham. Maksudku adalah, kita harus menjaga jarak." Alexander Blackwood meraih pinggangnya dan menariknya sehingga seluruh tubuhnya langsung berada dalam pelukannya. Kemudian, dia lanjut berkata sambil tersenyum, "Apakah maksudmu jarak ini? Seperti jarak di bawah kios saat hujan deras waktu itu. Aku dengan senang hati menjaga jarak seperti itu denganmu." Gelika Wright merasa kaki dan hatinya melemah, napasnya menjadi terengah-engah, dan aroma maskulinitas pria yang memenuhi hidungnya membuatnya merasa pusing. Atau mungkin seperti jarak sebelumnya di konferensi investor. Alexander Blackwood memeluk pinggang sekretaris kecilnya dan tangan satunya mengelus punggungnya. Gelika Wright menjadi kaku, dia tidak tahu Alexander Blackwood akan bertindak seperti ini, benar-benar sangat mendominasi, mengeluarkan kartu trufnya tanpa ada aturan. Alexander Blackwood juga tahu kapan harus berhenti. Setelah melepaskan pelukannya pada Gelika Wright, dia tersenyum dan berkata, "Aku sudah mengingat kata-kata sekretaris Gelika Wright, aku akan jaga jarak denganmu di masa depan." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Alexander Blackwood melambaikan tangannya, dan sebelum Gelika Wright sadar, dia langsung pergi. Baru ketika suara deru Aston Martin 177 terdengar di telinganya, Gelika Wright akhirnya sadar, wajahnya memerah seperti dioles dengan bedak merah, dan dia merasa pipinya terbakar. Pria cabul ini, apakah dia tadi mengambil kesempatan untuk meraba pantatku? Gelika Wright menggigit bibirnya dengan marah dan menghentakkan kakinya, perasaan putus asa muncul di hatinya. Dia merasa dirinya terperangkap, tidak dapat melepaskan diri dari cengkeraman orang ini. Yang lebih mengerikannya adalah, Gelika Wright menemukan bahwa dirinya dapat menemukan sedikit rasa aman yang belum pernah dia rasakan sebelumnya di dalam pelukan pria ini. "Ah, aku tidak boleh menyukai pria sampah seperti dia." Gelika Wright mengacak-acak rambutnya dengan kesal. Kemudian pergi dengan marah ke lantai atas. Sementara itu, Alexander Blackwood mengendarai mobil sportnya menuju ke rumah, sambil berpikir dalam hati, bagaimana kalau memberikan mobil Aston Martin ini sebagai hadiah ulang tahun kepada Sophia Caldwell. Total jarak yang ditempuh hanya sekitar 2000 km hak ciptater, hampir seperti mobil baru, kalau dijual masih bisa seharga 4 atau 60 miliar. Ini juga bisa menjadi salah satu jalan keluar untuk bisa melewati pertempuran sengit yang mungkin terjadi di masa depan. Bagaimanapun, dia memberikan hadiah Sophia Caldwell kepada Abigail Lawson. Kalau tidak memberikan sesuatu yang berharga pada Sophia Caldwell, kemarahan dalam dirinya mungkin tidak akan reda begitu saja. Dengan memberikan mobil ini, ketika dipikir-pikir kembali, Sophia Caldwell akan merasa bahwa hadiahnya adalah yang paling berharga, dan itu akan meredakan kekesalannya. Bab 320 Cara yang tidak konvensional. Keesokan harinya, ketika Alexander Blackwood baru tiba di kantor, dia mendapatkan berita buruk. Luna Reed duduk dengan wajah muram di ruang kerjanya, sedangkan Sophia Caldwell membawa tumpukan dokumen dan sedang menjelaskan sesuatu kepada Luna Reed. Ketika keduanya melihat Alexander Blackwood datang, mereka berdiri secara bersamaan. "Tuan Alexander Blackwood, kamu tidak boleh bersikap santai seperti ini di tempat kerja.
Kamu adalah direktur utama dan panutan bagi seluruh karyawan perusahaan. Lunarid mengomel dengan kesal, ekspresinya penuh dengan kegelisahan dan ketajaman. Direktur Lunarid, jangan mengarahkan kemarahanmu kepadaku. Kalau tidak, siapa yang akan berani pergi makan di rumahmu lain kali? Alexander Blackwood mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh. Sophia Caldwell tanpa sadar sedikit mengangkat alisnya yang panjang, dan berkata dalam hati, bagus ya, pergi makan di rumah Lunarid tanpa memberitahuku. Setelah Alexander Blackwood duduk dengan tenang, Lunarid melemparkan tumpukan dokumen di hadapannya. Alexander Blackwood melihatnya dan berpikir, apa-apaan ini, semuanya adalah surat pengunduran diri, dan itu dari manajemen tingkat atas Solstice Holdings. Olivia Thatcher benar-benar bertindak keras, dia ini sama saja dengan memaksa kita ke jurang kematian. Setelah melihat surat pengunduran diri itu, Alexander Blackwood sudah tahu apa yang terjadi, tidak perlu Lunarid jelaskan lagi. Dia sudah keterlaluan, menggunakan segala cara kotor. Bagi mereka yang tidak ingin pindah ke tempat lain, dia bahkan menggunakan ancaman kematian. Lunarid mengernyitkan dahinya dengan wajah muram. Sangat jelas, kegagalan proyek pelabuhan laut dalam Teluk Ashenport telah memberi tekanan pada Olivia Thatcher, dan dia mulai menggunakan metode yang tidak lazim. Sophia Caldwell di sisi lain menggosok kepalanya dan berkata, pagi ini, aku telah membantu Direktur Lunarid dalam mencari karyawan dari perusahaan kita dan menemukan kandidat yang cocok untuk ditugaskan ke Solstice Holdings. Alexander Blackwood menggosok dagunya dan berkata, sepertinya dia merasa terancam, itulah sebabnya dia menggunakan cara-cara seperti itu. Namun itu tidak masalah, kita bisa membalasnya. Olivia Thatcher seharusnya tahu betul bahwa trik-trik kotor semacam itu hanya akan membuat orang jijik. Kalau dia menggunakan metode biasa, maka dia tidak akan mendapatkan keuntungan. Lunarid mengernyitkan dahinya, bagaimana kita membalasnya? Aku tidak punya jaringan seperti itu. Alexander Blackwood tersenyum dan berkata, jangan berpura-pura lagi. Hanya perlu tanyakan saja kepadaku bagaimana rencanaku, jangan bilang kamu tidak punya jaringan, sungguh lucu. Lunarid mendengus dingin, tidak merasa canggung karena pikirannya terbaca. Bagaimana situasinya sekarang? Tanya Alexander Blackwood. Lunarid menempatkan tablet yang ada di tangannya di atas meja, ada analisis data di atasnya. Saat ini, Aliansi Bisnis Nebula Innovations telah menginvestasikan sekitar 40 triliun dalam beberapa waktu ini, dan mereka terus menambahkan dana setiap hari. Secara kasat mata, Solstice Holdings sedang menghadapi tekanan besar, dan setiap aspek rantai industri tampaknya selalu menghadapi risiko kekurangan dana, Lunarid berkata sambil tersenyum. Melalui perencanaan cermatnya, Olivia Thatcher telah terperangkap, pada saat ini sudah terlambat untuk menarik kembali dananya, mereka hanya bisa terus memberikan suntikan dana. Alexander Blackwood mengangguk, jangan membuat kesalahan pada saat terakhir, pastikan pengawal yang telah aku atur selalu berada di dekatmu, agar tidak terjadi hal yang tak terduga. Sophia Caldwell mendengar percakapan mereka dan tanpa sadar merasa kagum di dalam hati. Baginya, terlibat dalam pertempuran bisnis yang mengguncang dunia seperti ini adalah seperti mimpi yang tak terbayangkan. Baiklah, Direktur Lunarid sudah bisa kembali. Kalau ada orang yang kamu inginkan, langsung saja ambil dari Taena Capital. Setelah memahami situasinya, Alexander Blackwood sudah tahu apa yang harus dilakukan. Lunarid menggosok matanya dan berdiri. Alexander Blackwood berkata, jaga kesehatanmu. Lunarid hanya tersenyum, lalu meninggalkan Taena Capital dan kembali mengendalikan situasi di Solstice Holdings. Setelah Lunarid pergi, Sophia Caldwell mencubit wajah Alexander Blackwood, bajingan, kamu diam-diam pergi makan di rumah Lunarid, bahkan tidak memberitahuku. Hanya makan biasa, tidak ada yang istimewa. Dia bukan membiarkanku meraba kakinya, Alexander Blackwood berkata dengan tersenyum menyeringai. Sambil berbicara, dia sudah mengeluarkan ponselnya dan menelepon nomor telepon. Pergilah ke kantorku dan ambil laptopku,
kemudian panggil serigala rakus, kata Alexander Blackwood dengan tenang. Baik, bos. Jawab sipir penjara yang menerima telepon. Sofia Caldwell bertanya, apakah kamu menelepon penjara kalian? Alexander Blackwood mengangguk, serigala rakus bukan hanya ahli dalam kekuatan fisik, dia juga mampu mencuri hulu ledak nuklir. Tidak mungkin dia tidak memiliki kemampuan hacker yang kuat. Tak lama kemudian, serigala rakus menjawab telepon Alexander Blackwood dan mendapatkan laptop yang telah lama tidak dia sentuh. Serigala rakus, tolong periksa alamat ini. Alexander Blackwood ingin tahu di mana para operator yang bekerja untuk Olivia Thatcher, dan bersiap menghadapi mereka. Serigala rakus dengan cepat menemukan alamat tersebut, di sebuah pabrik elektronik di kota Evermore. Alexander Blackwood bertanya, bisakah kita langsung meretas komputer mereka? Serigala rakus tersenyum masam, bos, aku sudah melakukan yang terbaik dengan menemukan alamatnya untuk Anda. Anda ingin aku meretas komputer mereka di dunia maya, apakah itu mungkin? Komputer yang digunakan untuk berdagang semacam ini umumnya memiliki sistem anti-hacker yang kuat dan firewall yang kompleks. Kalau Anda ingin aku meretas komputer mereka, aku harus terhubung ke jaringan mereka terlebih dahulu. Atau, apakah Anda bisa membawa kabel jaringan mereka dari Zhonghai ke sini untukku? Alexander Blackwood mengerutkan kening dan berkata dengan agak kesal, apakah kamu sedang mengolok-olokku tidak berpendidikan? Serigala rakus menyeringal. Paha ayam yang dipesan hari ini akan dibatalkan, dan waktumu keluar dikurangi 1 jam, Alexander Blackwood berkata dengan kesal. Serigala rakus terkejut dan agak marah, bukankah ini sama saja dengan menyiksanya? Namun, menghadapi intimidasi yang berkepanjangan dari Alexander Blackwood, dirinya yang merupakan sosok yang terkenal di dunia bawah hanya bisa menelan kekesalannya. Bos, membatalkan paha ayam sudah agak berlebihan. Serigala rakus berkata dengan memelas. Alexander Blackwood langsung menutup telepon tanpa berkata apa-apa, lalu menulis alamat itu di atas kertas. Bagaimana? Apakah kita bisa langsung meretas komputer mereka? Tanya Sofia Caldwell dengan penuh semangat, merasa seperti menonton film yang seru. Alexander Blackwood menggelengkan kepala, lalu menelepon Olivia Thatcher. Direktur Olivia, kamu ini sangat curang, menggunakan metode kotor seperti ini, apakah kamu tidak merasa malu? Tanya Alexander Blackwood sambil tersenyum. Burung yang baik memilih pohon yang baik untuk bertengger, apa maksudmu aku curang? Kata Olivia Thatcher dengan nada meremehkan. Sofia Caldwell berdiri di samping dengan wajah cemberut. Alexander Blackwood tidak bicara dengannya. Dia langsung sedikit kesal, berbalik dan hendak pergi, alhasil ketika baru saja melangkah, Alexander Blackwood meraih pinggangnya. Setelah mendesah, dia langsung duduk di pangkuan Alexander Blackwood. Sofia Caldwell memalingkan kepalanya dan memutar matanya, tapi senyuman muncul di wajahnya, dia memeluk leher Alexander Blackwood dengan manis. Sofia Caldwell mengajarkan Alexander Blackwood, diam lebih baik daripada bersuara, dan sekarang Alexander Blackwood yang memiliki kecerdasan emosional yang baik telah menguasainya dengan sempurna. Kalau Direktur Olivia tidak beretika seperti ini, maka jangan salahkan aku juga tidak beretika. Alexander Blackwood menyeringai dan memberikan peringatan. Olivia Thatcher hanya terus tersenyum sinis dan berkata, Alexander Blackwood, aku akan menunggu melihat tindakanmu. Tunjukkan padaku kejutan apa yang kamu punya. Like 18. Donasi. Idam Khalid. Izin promotor, Tuan Muda Jenius. Si Morie.